Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar setia dimensi lain? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungannya. Malam ini, kita akan kembali menelusuri kisah yang terlupakan. Kisah yang mungkin tak semua orang berani mendengarnya. Selamat datang di dimensi lain. Namaku Raka. Aku petugas survei tanah. Suatu malam, saat membuka peta digital untuk pekerjaan baru, aku menemukan satu titik aneh, Kampung Serunai. Aku sudah hafal daerah Sumatera ini, tapi belum pernah dengar nama itu. Aku cari di arsip, di data pemerintah, bahkan di Google Maps, hasilnya nihil. Namun setiap kali kubuka peta, titik itu masih di sana. Dan anehnya, posisinya berpindah-pindah. Rekan kerjaku bilang mungkin cuma bug sistem. Tapi malam itu, titik itu berkedip di layar seperti mata kecil yang menatapku. Aku mencoba menutup laptop, tapi entah kenapa rasanya sulit. Di dalam kepala, seperti ada suara pelan berkata, "Datanglah kalau berani." Besok pagi aku berangkat. Kupikir ini hanya tugas biasa. Tapi entah kenapa, dari malam itu udara di kamarku terasa lebih lembab dari biasanya. Perjalanan ke lokasi memakan waktu hampir 2 jam. Jalan aspal perlahan berubah jadi tanah merah, lalu jadi jalan setapak licin penuh akar. Kabut mulai turun padahal matahari masih tinggi. Aku turun dari mobil, membawa alat ukur dan GPS di tangan. Sinyal mulai hilang. Di layar hanya muncul angka acak, berubah-ubah tiap detik. Lalu aku dengar sesuatu, seperti bunyi seruling dari jauh. Nada panjang, lembut, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Aku terus berjalan. Jejak kakiku di tanah becek hilang begitu saja. Setiap kali kutoleh ke belakang, jalan yang kulewati seperti menutup diri. Pohon-pohon seolah lebih rapat dari sebelumnya. Entah kenapa, kabut itu seperti punya arah sendiri, menuntunku ke suatu tempat yang belum pernah ada di peta manapun. Dari balik kabut, muncul bayangan atap rumah. 1, 2, lalu banyak. Rumah-rumah kayu berdiri rapi di pinggir jalan sempit. Ada suara orang tertawa, suara ayam, aroma kayu bakar. Aku sempat lega, artinya ada kampung di sini. Seorang ibu tua melambai dari beranda. "Selamat datang, Nak Raka," katanya dengan senyum. Aku kaget. Aku belum sempat memperkenalkan diri. Penduduk di sana ramah sekali. Mereka menawariku makanan, air hangat, dan tempat istirahat. Tapi saat kulihat tanah di bawah kakiku, tidak ada jejak langkah. Tanahnya becek, tapi tidak menempel di sepatu. Seorang anak kecil menatapku lama. Ia tersenyum, lalu berkata pelan, "Kau akhirnya sampai juga." Hari berikutnya, aku sadar jam tanganku berhenti di angka pukul 4.12. Ku coba putar, ganti baterai, bahkan ku guncang, tetap sama. Anak kecil itu datang lagi, berdiri di depan pintu. "Jam di sini memang suka diam," katanya sambil tersenyum. "Kami tidak butuh waktu. Kami punya lagu." Lalu dari kejauhan, terdengar seruling yang sama seperti kemarin. Nada yang tenang, tapi lama-lama terasa menekan. Aku keluar rumah. Matahari masih di posisi yang sama seperti saat pagi.
Tidak ada bayangan bergerak. Waktu di kampung ini benar-benar berhenti. Semua orang di kampung itu selalu tersenyum. Mereka menatapku dengan wajah ramah, tapi matanya kosong. Tidak ada kedipan, tidak ada lelah. Aku mencoba bicara dengan mereka, tapi jawabannya selalu sama. Kami senang kau di sini. Kau bisa tinggal lebih lama. Tidak ada malam di kampung itu. Langit tetap abu-abu sepanjang waktu. Ketika kutanyakan kapan malam datang, seorang lelaki menjawab, "Malam hanya datang untuk yang sudah pulang." Aku tidak mengerti maksudnya. Tapi di dadaku mulai tumbuh rasa takut yang aneh. Takut kalau aku juga tidak akan pulang. Suatu pagi, GPS di tanganku hidup sendiri. Layar menampilkan tulisan aneh. Koordinat aktif, dunia seberang. Aku terdiam. Lalu seruling itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Aku coba rekam dengan ponsel, tapi setiap file selalu hilang. Di salah satu rumah, aku menemukan tas tua milik petugas survei lain. Ada nama di labelnya, tapi tulisannya sudah pudar. Di dalamnya ada catatan kecil. Jangan percaya pada jalan yang sama 2 kali. Aku menelan ludah. Di kampung ini, bahkan arah pun tidak bisa dipercaya. Aku mencoba keluar dari kampung. Berjalan cepat melewati rumah, menyeberangi jembatan kecil. Tapi setiap kali kutempuh jalan itu, aku selalu kembali ke rumah pertama. Aku ulangi lagi, ke arah berlawanan. Hasilnya sama. Penduduk mulai berdiri di pinggir jalan, menatapku diam. Wajah mereka perlahan kabur, seperti tertutup kabut. Aku mulai berlari. Jantung berdegup, napas tersengal. Namun setiap tikungan membawaku ke tempat yang sama. Aku menatap ke tanah, tetap tidak ada jejak. Kampung ini bukan tempat di peta. Ia seperti lingkaran yang menelan siapapun yang berani masuk. Di salah satu rumah kosong, aku menemukan dinding penuh tulisan. Nama-nama. Puluhan nama. Sebagian ku kenal, petugas yang dulu hilang di daerah ini. Di bawah nama-nama itu, ada tulisan kecil. Mereka tinggal. Mereka lupa. Aku menemukan juga cermin tua. Ketika kulihat bayanganku, wajahku terlihat lebih pucat. Mata sayu, rambut berdebu. Di bawah pantulan itu, seperti ada bayangan lain berdiri di belakangku. Aku menoleh cepat. Tak ada siapapun. Tapi di cermin, bayangan itu tetap ada. Dan ia tersenyum. Seorang nenek tua datang sore itu. Langkahnya pelan, tapi matanya tajam seperti tahu segalanya. Kau tak akan bisa pergi, katanya lembut. Kampung ini tidak menunggumu datang. Kau yang kami tunggu. Aku mundur, menatapnya bingung. Apa maksudnya? Tanyaku. Nenek itu tersenyum tipis. Peta yang kau bawa, itu bukan peta dunia. Itu undangan. Dan setiap beberapa tahun, seseorang akan datang membacanya. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku kaku. Di kejauhan, seruling mulai berbunyi lagi, nada yang sama, tapi kini terdengar seperti lagu selamat datang. Aku tidak tahu berapa lama aku di sana. Hari, minggu, atau hanya satu kedipan panjang. Suatu pagi, aku terbangun sendirian.
Kampung itu sunyi. Rumah-rumah tertutup kabut tebal. Di tangan, ponselku hidup kembali. Layarnya menampilkan satu titik, Kampung Serunai. Aku menatapnya lama. Lalu titik itu menghilang. Beberapa hari kemudian, petugas baru datang ke daerah ini. Mereka membawa alat survei yang sama sepertiku. Dan di peta mereka, muncul titik kecil yang sama. Kampung itu masih ada. Hanya menunggu seseorang yang belum sadar untuk datang lagi. Terima kasih sudah menyimak cerita malam ini. Semoga kisah tadi membawa kita untuk lebih berhati-hati pada hal-hal yang tak selalu tampak oleh mata. Jangan lupa untuk subscribe, agar kalian tak tertinggal cerita lain dari dimensi lain. Saran dan kritik kalian sangat berarti, agar perjalanan kita di dunia misteri ini bisa terus lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, di dimensi lain.